Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan menjelaskan materi perpajakan tentang PPh pasal 22, pasal 23 dan pasal 24. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan siapa saja anggota kelompok 7, yaitu saya sendiri, yaitu Deli Solandari, dan teman saya yaitu Baby Fadila. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu bagian A, pemotongan PPh pasal 22. Nah, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 atau PPh pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Nah, mengingat sangat bervariasinya objek, pemungut, dan bahkan tarifnya, ketentuan PPh pasal 22 relatif lebih rumit dibandingkan dengan PPh lainnya, seperti PPh 21 ataupun PPh 23. Selanjutnya, pada materi bagian B yaitu pemotongan PPh pasal 23. Nah, pajak penghasilan PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong oleh atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Pemotongan dan penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23. Selanjutnya pada bagian C yaitu pemotongan PPh pasal 24. Pada dasarnya PPh pasal 24 mengatur tentang besarnya kredit pajak yang dapat diperhitungkan atas pemotongan pajak yang dibayar, pajak yang terutang di luar negeri. Nah, hal ini sesuai dengan ayat 1 dan ayat 2 pasal 24 Undang-Undang PPh. Yang pertama, pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama. Nah, yang kedua, besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini. Tarif pajak PPh pasal 22, pasal 23, dan pasal 24. Bagian A, tarif PPh pasal 22. Objek pembelian barang dilakukan oleh DPBJ, bendahara pemerintah, BUMN, BUMD, dan badan tertentu dengan tarif 15%. Bagian B, tarif PPh pasal 23. Nah, dalam ketentuan lama, struktur tarif PPh pasal 23 adalah sebagai berikut. Yang pertama, tarif 15% kali penghasilan bruto dan bersifat tidak final dikenakan terhadap penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, dan hadiah dan penghargaan selain yang sudah dipotong PPh pasal 21. Selanjutnya, pada bagian C, tarif PPh pasal 24. Nah, karena PPh pasal 24 merupakan sebagai pengurang jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, maka perhitungan tarifnya menggunakan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh, yakni tarif pajak progresif. Nah, itulah beberapa materi yang sempat saya sampaikan. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Baby Fadila. Saya Baby Fadila dengan NIM 1904010266 akan melanjutkan materi pada bagian C yaitu subjek pajak pasal 22, 23, dan 24. Bagian A, subjek dan objek pajak pasal 22. Subjek pajak penghasilan pasal 22 atau PPh pasal 22 adalah siapa saja yang wajib menghitung, memungut, dan menyetorkan PPh pasal 22 ke kas negara. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, importir, dan yang kedua, rekanan pemerintah dan badan-badan tertentu yang merupakan pemungut PPh pasal 22. Dan yang ketiga, konsumen semen, kertas, baja, dan otomotif. Selanjutnya bagian B yaitu subjek dan objek PPh pasal 23. Sedangkan subjek pajak pasal 23 terdiri dari WP dalam negeri yang meliputi WP badan dalam negeri dan orang pribadi dalam negeri. Selain itu, BUT yang berstatus sebagai WP luar negeri juga dapat dikatakan sebagai subjek
pajak pasal 23. Namun pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan WP Badan Dalam Negeri, juga merupakan subjek pajak pasal 23. Nah, adapun objek PPh pasal 23 terdiri dari dividen, dan yang kedua bunga, dan yang ketiga royalti. Nah, kesimpulannya, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Mengingat sangat bervariasinya objek, pemungut, dan bahkan tarifnya, ketentuan PPh pasal 22 relatif lebih rumit dibandingkan dengan PPh lainnya, seperti PPh 21 ataupun PPh 23. Pajak penghasilan PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan. Selain yang telah dipotong PPh pasal 21, pemotong dan penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23, pada dasarnya PPh pasal 24 mengatur tentang besarnya kredit pajak yang dapat diperhitungkan atas pemotongan pajak atau pajak yang dibayar atau pajak yang terutang di luar negeri. Hal ini sesuai dengan ayat 1 dan 2 pasal 24 Undang-Undang PPh. Nah, itulah materi yang saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.